Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan Memvira dalam belajar fisika daring kelas 7. Di pertemuan kali ini kita masih membahas mengenai energi. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita, marilah kita berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Sebelum kita masuk ke pembahasan materinya, jangan lupa kalian siapkan buku catatan beserta dengan alat tulis menulis kalian. Pertemuan sebelumnya, pertemuan pertama, kita sudah membahas berbagai bentuk energi. Nah, di pertemuan kali ini, Memvira akan membahas 3 energi, yaitu energi potensial, energi kinetik, dan energi mekanik. Energi potensial. Energi potensial itu berasal dari 2 kata, yaitu energi dan potensial, di mana energi sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, yaitu kemampuan untuk melakukan kerja atau usaha. Sedangkan potensial adalah kemampuan yang tersimpan, potensi. Jadi energi potensial adalah energi yang tersimpan atau dimiliki benda karena keadaan atau posisinya yang sewaktu-waktu dapat digunakan jika kondisinya memungkinkan. Contoh energi potensial yang pertama yaitu energi potensial pegas. Di mana energi potensial pegas ini hanya ada ketika pegas itu berada dalam posisi tertekan. Nah, dalam gambar ini pegas ditekan oleh sebuah batu. Jika pegas tidak berada pada posisi tertekan atau tidak memiliki energi potensial, maka pegas ini tidak akan mempunyai energi potensial sehingga dia tidak dapat melontarkan batu ke atas. Begitu juga energi potensial pada katapel. Nah, jika sebuah batu kita letakkan di ujung karet dari katapel, batu tersebut sekarang memiliki energi potensial dari katapel, sehingga ketika karetnya dilepaskan, maka batu akan terlontar ke atas. Sama halnya dengan energi potensial busur. Dan yang terakhir yaitu energi potensial gravitasi. Energi potensial gravitasi adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda karena ketinggiannya. Nah, di materi ini, energi potensial, kita akan membahas lebih tentang energi potensial gravitasi, yaitu energi yang dimiliki oleh suatu benda karena ketinggiannya, di mana persamaan dari energi potensial yaitu M kali G kali H, massa kali gravitasi, percepatan gravitasi dikali dengan ketinggian. Energi potensial satuannya Joule, massa dalam kilogram, gravitasi meter per second kuadrat, dan ketinggian dalam meter. Nah, ini perhatikan ada seorang anak, di gambar ini ada seorang anak yang mengangkat sebuah batu, kemudian batu itu dilepaskan dari ketinggian tertentu sehingga batu itu jatuh menimpa paku yang menancap di tanah. Hal ini dapat mengakibatkan paku tertancap lebih dalam lagi ke dalam tanah. Tentu hal ini mustahil terjadi kalau seandainya batu itu tetap diam di atas tanah tanpa kita angkat. Hal ini berarti posisi batu di ketinggian tertentu ini sangat menentukan. Energi yang dimiliki oleh batu karena posisinya atau kedudukannya, inilah yang disebut dengan energi potensial gravitasi, atau kita singkat dengan energi potensial. Begitu juga untuk buah yang berada di pohon, di tangkainya pada ketinggian tertentu, semuanya menyimpan energi yang disebut dengan energi potensial gravitasi. Ketika terjatuh atau mengenai kepala kita, maka akan menyebabkan kepala itu benjol. Hal ini menunjukkan adanya energi yang dimiliki oleh si buah, yaitu berasal dari energi potensial gravitasi. Semakin besar massa dari benda, maka energi potensial yang tersimpan dalam benda tersebut semakin besar. Semakin tinggi posisi dari benda, maka energi potensial yang dimiliki oleh benda tersebut juga semakin besar. Sebagai contoh,
Nah, di soal diketahui M-nya, massa adalah 3 kg, ketinggian H 8 meter, gravitasi G 10 meter per second kuadrat, yang ditanya adalah energi potensial. Maka energi potensial adalah M kali G kali H, masukan yang diketahui 3 kg 10 meter per second kuadrat dikali 8 meter. 3 kali 10 kali 8 sama dengan 240 kg meter kuadrat per second kuadrat atau 240 joule. Kita masuk ke energi kedua, yaitu energi kinetik. Nah, energi yang dimiliki oleh benda karena gerakannya itu disebut dengan energi kinetik. Jadi energi kinetik itu energi yang dimiliki oleh semua benda yang bergerak. Jadi hanya benda yang bergerak saja yang memiliki energi kinetik. Persamaan dari energi kinetik adalah EK sama dengan 1/2 dikali massa dikali V kuadrat, di mana EK adalah energi kinetik dalam joule, M massa, dan V itu adalah velocity, yaitu kecepatan dalam meter per second. Di sini kecepatannya di pangkat 2 terlebih dahulu. Oke, ini contoh dari penggunaan energi kinetik. Sebuah benda bermassa 50.000 gram bergerak dengan kecepatan 3 meter per second, ditanya berapa energi kinetik benda tersebut. Maka dari soal diketahui massanya M-nya 50.000 gram. Nah, massa harus dalam kilogram, maka kita ubah ke kilogram dibagi dengan 1000. 50.000 dibagi 1000, 50 kilogram. Kecepatan benda 3 meter per second, yang ditanya berapa energi kinetik. Energi kinetik 1/2 kali M kali V kuadrat, 1/2 kali 50 kg dikali 3 meter per second pangkat 2. Nah, di sini 50 bagi 2 bisa 25, dan 3 pangkat 2 itu 9. 25 kali 9 sama dengan 225 joule. Maka energi kinetik benda tersebut adalah sebesar 225 joule. Selanjutnya energi mekanik. Nah, energi mekanik ini adalah jumlah dari energi potensial dan energi kinetik. Maka persamaannya EM sama dengan EP ditambah dengan EK dalam satuan joule, karena sama-sama energi. Contoh soal, apel yang diam di pohon masanya 300 gram jatuh bebas dari ketinggian 10 meter. Jika gravitasi di tempat tersebut adalah 10 meter per second kuadrat, tentukan energi mekanik pada apel tersebut. Nah, diketahui apel sedang diam, maka V-nya kecepatannya adalah 0 meter per second, massanya 300 gram, ubah ke kilogram, menjadi 0,3, jatuh dari ketinggian 10 meter, berarti hanya 10 meter. Gravitasinya 10 meter per second kuadrat, tentukan energi mekanik, EM. EM sama dengan EP ditambah EK, rumus EP adalah M kali G kali H, sedangkan EK sama dengan 1/2 MV kuadrat. Masukan yang diketahui, 0,3 kali 10 kali 10 ditambah 1/2 kali 0,3 kali 0 pangkat 2. Sama dengan 0,3 kali 10 kali 10 sama dengan 30. 1/2 kali 0,3 kali 0 kuadrat. 0 kuadrat itu 0. 0 dikali 0,3 0. 0 dibagi 2 0. Jadi 30 tambah 0 sama dengan 30 joule. Maka energi mekanik yang dimiliki oleh apel tersebut sebesar 30 joule. Energi mekanik pada semua posisi memiliki besar yang sama atau tetap. Hal ini sesuai dengan hukum kekekalan energi. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Kita lanjut ke latihan soal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.